Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS Angkatan 33 Gelombang 8 tahun 2022 dari kelompok 2. Dalam tayangan ini akan ditampilkan wawancara dengan narasumber dari berbagai profesi untuk mengetahui tanggapan mereka mengenai pemaknaan wawasan kebangsaan dan upaya bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Narasumber yang pertama adalah Haira, seorang ASN yang berusia 29 tahun. Narasumber yang kedua adalah Sana, seorang pendamping sosial berusia 33 tahun. Dan narasumber yang terakhir adalah Hafiz Al-Ghifari, pengurus Karang Taruna Desa. Kira-kira bagaimana tanggapan para narasumber mengenai wawasan kebangsaan? Atau apakah para narasumber sudah mengimplementasikan bela negara dalam kehidupannya sehari-hari? Yuk, langsung aja kita simak tayangan berikut ini. Baik. Sebelumnya Mbak Khaira pernah mendengar tentang bela negara belum? Pernah. Pernah. Menurut Mbak Khaira, bela negara itu apa? Usaha yang dilakukan oleh seorang untuk membela negaranya. Oke, baik. Menurut Mbak Khaira, bela negara itu penting nggak? Penting banget sih, karena negara itu punya kita bersama ya. Kalau nggak ada sifat bela negara itu, ya nanti ada akibatnya negara kita hancur dan yang lainnya ya pada nggak peduli gitu. Oh gitu, baiklah. Pada saat ini seperti yang kita ketahui masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai bela negara. Nah, menurut Mbak Khaira sendiri kira-kira itu penyebabnya apa? Mungkin karena ini ya, kalau bela negara itu kan kayak bisa kita dapatkan yang kayak di awal masuk kuliah gitu kan, biasanya ada pengenalan kayak gitu, atau awal masuk kerja tuh ada pengenalan kayak gitu. Tapi nggak semuanya mungkin tersosialisasikan, terinformasikan tentang itu sih menurut saya. Oh baik. Untuk generasi muda nih, gimana caranya supaya mereka memiliki nilai dan sikap bela negara? Untuk generasi muda, ya salah satunya kayak tadi sih, kalau dulu itu awal masuk ospek itu ada sih biasanya dikasih pengalaman tentang bela negara, ospek mahasiswa, masuk SMP, SMA ada kayak gitu. Ya generasi muda kan kita menjangkaunya ya dengan ke jenjang sekolahnya ya, tapi kan bisa juga sih dengan kayak di masjid mungkin bisa remaja-remaja masjid atau apanya gitu. Bisa yang lebih ke kayak persatuan-persatuan organisasi mereka juga bisa dikasih, kan yang selama ini kan di bangku formal yang kebanyakan. Betul, benar. Oke, selanjutnya menurut Mbak Khaira, contoh upaya bela negara yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja bentuknya? Upaya bela negara mungkin salah satunya kayak bayar pajak ya. Kalau kita bayar pajak itu berarti kita udah kayak berkontribusi besar untuk negara kita, satu, dan itu bentuk suatu kewajiban dan pertanggungjawaban kita juga terhadap negara kita, itu salah satunya. Dan salah satunya lagi kalau kayak saya yang mengerjakan pekerjaan saya dengan bertanggung jawab gitu. Oke, baiklah. Terus sebelumnya Mbak Khaira udah pernah dengar tentang istilah wawasan kebangsaan belum? Wawasan kebangsaan pernah, tapi mungkin agak lupa ingat sih. Nah, yang Mbak Khaira ingat nih, wawasan kebangsaan itu apa? Cara pandang kita ya terhadap bangsa dan lingkungan bangsa kita. Oke. Menurut Mbak Khaira, wawasan kebangsaan itu penting nggak dimiliki oleh warga negara Indonesia? Iya penting, sama kayak bela negara tadi, wawasan kebangsaan, bela negara kalau kita nggak tahu dan nggak tertanam dalam diri kita itu, ya bisa hal-hal yang kayak tadi, kalau ada masalah terhadap negara kita, bangsa kita, ya cenderung nggak peduli. Ya kalau kita mempunyai hal itu kan kita jadi bertanggung jawab dan tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir ya, Mbak. Oke. Kalau seandainya nih masyarakat kita itu tidak memiliki wawasan kebangsaan,
kira-kira yang bakal terjadi apa menurut Mbak Khaira? Oh, kayak pertikaian permasalahan negara jadi nggak peduli ya kayaknya. Misalnya kan mungkin mereka berpikir kalau nggak ada wawasan kebangsaan sama bela negara itu tanggung jawabnya pemerintah aja gitu. Padahal kan negara itu kan salah satunya ya ada rakyatnya gitu. Rakyatnya kan harus bertanggung jawab terhadap negaranya juga, saling bela. Betul. Ya, baik. Terima kasih ya Mbak Khaira untuk Ya, waktunya. Oh, dan mungkin ini nanti izin kami publikasikan mungkin ya Mbak sebagai bentuk laporan saja. Ya, Oke, terima nggak kasih Mbak Khaira. Ya, sama-sama. Ini pertanyaannya terkait bela negara ya Pak ya. Jadi apakah pernah mendengar sebelumnya mengenai bela negara? Kalau kalimat bela negara itu ya sering dengar. Sering mendengar ya Pak ya. Nah, menurut Bapak apa itu bela negara Pak? Kalau menurut saya bela negara itu ya bagaimana kita mempertahankan NKRI di bidang apapun itu. Kalau misalnya kita di bidang pendidikan ya bagaimana kita mempertahankan NKRI, dalam bidang pendidikan bagaimana, sosial ya bagaimana, seperti itu. Begitu ya. Baik. Rasa cinta kita lah kepada NKRI. Ya, selanjutnya apakah menurut Bapak bela negara itu penting nggak sih Pak? Jelas penting, sangat penting sekali. Penting ya. Nah, di Indonesia kan masih banyak ya masyarakat yang belum mengetahui apa itu bela negara. Nah, menurut Bapak kira-kira penyebabnya apa? Penyebabnya mungkin kurangnya sosialisasi dari pemangku pemerintah lah, dari pemerintah atau siapapun yang mengerti tentang bela negara itu kurang sosialisasi kepada masyarakat. Sekalipun masyarakat sendiri itu sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ya menjalankan aksi bela negara gitu. Kemudian bagaimana caranya agar generasi muda memiliki nilai dan sikap bela negara? Tadi kan harus ada sosialisasi. Kemudian kalau untuk para pemuda, ya anak muda itu ya dari belajar lah. Misalkan anak sekolah, ya di sekolah dia harus benar-benar mempelajari. Mungkin ada pelajaran PPKN di situ bagaimana kita harus membela negara kita itu. Ada di situ. Menurut Bapak ya. Selanjutnya menurut Bapak apa saja sih contoh bela negara yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau dalam kehidupan sehari-hari seperti gotong royong atau kita yang sudah dewasa atau masyarakat lah itu ya biasanya bayar pajak tepat waktu, itu termasuk dari contoh bela negara. Baik, selanjutnya tentang wawasan kebangsaannya Pak. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan pendapat mengenai bela negara. Selanjutnya tentang wawasan kebangsaan nih Pak. Nah, untuk wawasan kebangsaan ini Bapak sebelumnya pernah mendengar? Ya sering wawasan kebangsaan. Sering ya Pak ya. Baik. Menurut Bapak apa sih wawasan kebangsaan itu Pak? Wawasan kebangsaan itu bagaimana kita memahami bangsa kita, ya karakter bangsa kita, masyarakat, sosial, budaya bangsa kita, seperti itu. Apakah wawasan kebangsaan itu penting? Sangat penting sekali. Karena apa? Karena dengan kita mengetahui tentang bangsa kita, maka kita akan menjalani hidup di bangsa kita itu dengan baik dan sesuai dengan peraturan itu, sehingga akan terjaga bangsa kita dari ancaman luar. Apakah yang akan terjadi apabila masyarakat atau warga Indonesia tidak memiliki wawasan kebangsaan itu Pak? Yang terjadi adalah ya kehancuran dari negara kita itu sendiri. Contoh misalkan masyarakat tidak mengerti sejarah berdirinya bangsa kita, ya akan mudah di itu dijajah. Penjajahan tidak mesti harus dengan perang, bisa saja dengan ekonomi atau apa. Itu akibatnya kalau kita tidak memahami wawasan atau memahami bangsa kita. Ya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas Ya, waktunya. sama-sama. Ya, semoga bermanfaat ya Pak untuk Amin. semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Mas, mengganggu waktunya sebentar. Ya kenapa Mbak? Ini dengan Mas siapa kalau boleh tahu?
Aku Hafiz Al-Ghifari. Oh iya Mas, boleh minta waktunya ya Mas ya? Boleh. Saya akan mewawancarai terkait bela negara dan wawasan kebangsaan. Apakah Masnya bersedia Boleh bersedia, untuk ya. menjawab beberapa pertanyaan ya Mas? Iya. Yang pertama, apakah Mas mengetahui apa itu bela negara? Tahu. Menurut Mas, apa sih arti bela negara itu? Menurut saya bela negara itu suatu Apa tuh Mas? bentar. Suatu bentuk upaya yang untuk melindungi negara agar negara kita tetap maju Ya, dan cukup. berkembang. Oke, baik. Mas kan sebagai generasi muda ya di Desa Panggangsari ini, Ya. sebagai pencetus juga untuk pemuda-pemudi agar bisa lebih produktif. Menurut Mas, apakah penting memiliki sikap bela negara? Sangat penting menurut saya, karena sikap bela negara berarti kita memajukan suatu pemerintahan atau kita berupaya untuk memajukan pemerintahan yang ada di desa kita dan untuk memajukan negara kita lebih maju dan berkembang. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih caranya agar generasi muda seperti Masnya ini memiliki sikap nilai bela negara? Apa tadi? Bagaimana caranya agar generasi muda seperti Masnya ini memiliki nilai sikap bela negara? Oh, nilai sikap bela negara, ya. Yang pertama, untuk nilai sikap bela negara, ya kita saling bergotong royong, kita saling membantu. Terus juga kan sekarang zaman. Demikianlah video dari kelompok kami tentang tugas wawancara kehidupan bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat buat teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.